Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Seribu Parit. Nah, hari ini kenapa saya dada-dadahin seperti ini? Karena saya kehadiran seorang putri. Batuknya karena saya grogi, jujur saja. Ada bidadari tak bersayap hadir di studio kita, di studio podcast Seribu Parit. Di episode kali ini kita membahas mengenai yang segar-segar, yang cantik-cantik nih. Kehadiran bintang tamu yang luar biasa. Ada Dila. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Dil? Alhamdulillah baik Kak. Ya, Dila merupakan Dara Indragiri Hilir 2023. 23. Wow, selamat datang di podcast Seribu Parit. Iya, terima kasih Cantik Kak. sekali menggunakan mahkota dan sash Miss Culinary Tourism Indonesia. Nah, tadi kata saya kan Dara Inhil 2023, tapi shashnya Miss Culinary ini bahasa Inggrisnya kayaknya internasional banget ya. Karena emang sampai ke ajang internasional. Sampai ke ajang internasional Kak. Wah, Karena luar biasa. emang kami dari Putri Pariwisata tuh punya kategori per tiap pemenang. Oke, stop dulu. Nanti kita bahas. Oke. Kita mau ulik dulu tentang Dila. Kenapa kok bisa sampai dapat mahkota secantik itu dan mempunyai sash internasional gitu. Dila merupakan putri Inhil, lahir di Inhil. Iya benar. Lahir di Inhil dan punya cita-cita memang untuk menjadi seorang putri. Awalnya tuh nggak ada ekspektasi sih Kak, biar bisa dapat ini, sas ini, mahkota ini, kayak karena dari awal tuh basicnya Dila tuh sebenarnya bukan di sini. Gitu Tapi loh. Karena basic Dila tuh awalnya itu di angkatan kedinasan. Oke. Karena emang dari kecil tuh punya cita-cita tuh pengen jadi polwan, jadi udah dipersiapin banget nih. Nggak tahu kenapa ada anginnya nih tahun 2023 tiba-tiba boom ikut pageant. dan rezekinya di sini Iya, dan rupanya rezekinya ya. di sini ternyata. Oke. Dan kaget nggak sih maksudnya ngejalaninnya? Oh, ini kan beda banget nih sama polwan yang agak sedikit laki gitu ya. Tiba-tiba pageantnya anggun banget gitu jadinya. Bener-bener beda banget sih, struggle-nya lumayan banyak juga karena kan kayak Dila mulai dari nol, mulai dari awal semuanya kayak basic modeling itu seperti apa, jalannya pageant itu seperti apa, dan kayak bener-bener nggak expect bakal ngerasain di posisi ini sih sebenarnya. Oke, jadi dari kecil itu sebenarnya nggak ada pernah kepikir oh bakal jadi pusat perhatian orang dengan catwalk yang luar biasa. Enggak. Oke. Nah, sebelum masuk ke dunia pageant, boleh kita tahu dulu nggak sih Dila ini sebenarnya latar belakang pendidikannya apa? Sebelumnya tuh SD-nya di mana? Cerita. Boleh sedikit. sih. Boleh Boleh dong. dong. Kalau mau nangis-nangis sebelah hari juga boleh. Oke. Jadi waktu kecil tuh SD di SDN 003 Tembilahan Hulu di Jalan Perintis. Oh, oke. Nah terus lanjut lagi ke MTSN di Jalan Petang Tuaka, baru SMA-nya di SMA 1 Hulu. Dan Wow, satu alumni nih. Semansa Hulu kan? Iya, Semansa Hulu. Pride anak Hulu. anak Hulu nih. Oke. Nah sekarang lagi lanjut studi di Prodi Sarjana Gizi Stika Sustera Gemilang. Oke, Inhil semua ya. Inhil Alhamdulillah. semua. Oke. By the way, saya juga Inhil semua kok. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Universitas Iya. Inhil semua ya. Memang anak-anak yang Inhil semua tuh membanggakan ya. Biasanya sih rata-rata gitu ya. Oke, dan terus sekarang jadi ambil gizi Iya, di benar. Stikes Husada Gemilang. Terus masih lanjut sampai saat ini sedang berlangsung. Masih lanjut sampai saat ini. Dan kenapa memilih gizi kalau boleh tahu? Awalnya milih gizi itu karena masih lanjut mau tes polisi juga. Oh, jadi seperti Ada alurnya. oh gitu. Iya. Dan masih berharap dengan cita-cita awalnya? Untuk sekarang udah nyaman sama dunia ini sih. Oke. Iya. Dan kenapa mau mengambil itu polisi? Emang udah dari kecil tuh Ngelihat gitu ngelihat ya? yang hal kayak gitu kan kayak kakak, om, semua emang di basic kedinasan, TNI, Polri, ada yang Medan juga. Jadi kayak ada motivasi sendiri yang didukung sama keluarga, jadi pengen juga ngerasain hal yang sama gitu loh. Oke. Dan didukung? Ya didukung juga sama keluarga kemarin. Dengan perjalanan yang ada saat ini dan Dila sampai di gizi saat ini juga didukung? Ya didukung. Alhamdulillah. Berarti tidak ada unsur keterpaksaan. dan lain-lain. Alhamdulillah. Oke. Nah, masuk ke dunia pageant itu Bujang Dara 2023. Dan alhamdulillah juga saya sempat menyaksikan, saya salah satu saksi loh pemirsa. Saya salah satu saksi yang menyaksikan bagaimana Dila ini bertanding berlaga di Bujang Dara 2023 kemarin. Itu merupakan salah satu event Bujang Dara yang terbesar ya. Menurut benar. saya, iya kan. Jadi
Dila keluar sebagai Dara Indragiri Hilir dan menuju ke Dara Provinsi Riau itu persiapannya juga tidak lama ya, Iya, sebentar aja dan dalam kurun waktu 1 bulan itu untuk coaching tentang pariwisatanya, terus tentang bagaimana chemistry bujang darahnya juga, dan photoshoot segala macam banyak sih Kak. Oke. Nah, menuju Bujang Dara 2023, nih Dila dapat informasi dari mana? Dapat informasi awalnya emang udah mantau sih dari Instagram. Jadi ada niat emang dari Emang hati ada nih? niat, Oke, cuman pada saat ngelihat Instagramnya Bujang Dara pas ada pemilihan itu posisinya masih di masa tes polisi. Jadi tahun 2003 dia ikut tes polisi juga. Jadi kayak mikir kayaknya nggak punya kesempatan sih karena kan masih tes gitu. Terus tuh lihat di jadwal pendaftarannya kayak udah bentar lagi udah mepet nih gitu. Nah, jadi kayak ayo udahlah kalau emang takdirnya dapat gitu ada rezekinya ikut gitu kan. Nah, waktu itu dia tuh sempat gagal di tes polisi lagi. Jadi teman kuliah nih ngechat, katanya, "Beb, kamu mau ikut ini nggak Bujang Dara? Kita perwakilan kampus," katanya. "Oh, masih buka?" "Masih." Langsung ambil formulir, ngisi, langsung anter hari itu juga. Oh, berarti di detik-detik terakhir lah ya. Detik-detik terakhir banget. Kalau rezeki emang nggak kemana sih. Jadi setelah ikut nih, apa yang Dila rasakan? Karena kan persaingannya juga luar biasa banget tuh. Banyak juga yang nggak kalah cantik daripada Dila. Bener banget. Awalnya di persaingan kabupaten ini bener-bener nggak expect bakal masuk 3 besar apalagi jadi winner ya Bang. Karena kan kayak basicnya Dila tuh nggak di model banget kayak catwalk Bujang Dara Dila nggak tahu, nyari baju kemana nggak tahu, makeup kemana nggak tahu. Jadi kayak bener-bener orang yang buta sama dunia ini gitu. Tapi kayak Dila punya teman-teman yang ngasih tahu, "Ini Beb di sini bisa sewa ini." Jadi kayak bener-bener dari lingkungan temen tuh banyak yang dukung gitu loh. Kayak belajar, kita tuh sempet latihan catwalk bareng-bareng juga. Jadi kayak ada sih momen-momen serunya. Iya. Jadi memang betul-betul Bujang Dara 2023 ini adalah kali pertama Dila di dunia pageant. Benar, kali pertama banget. Luar biasa dan langsung menang ya. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Dan terus di perjalanan di Bujang Dara 2023 ini gimana? Asik gak? Atau kalau saya lihat ya, kalau di perpageantan nasional itu kan seperti Putri Indonesia, Miss Indonesia itu kan banyak yang agak sedikit culas, ada yang misalkan selempangnya dirusakin, gaun-gaunnya gitu, pokoknya ada drama-dramanya. Nah, kalau di Bujang Dara Bujang Dara Inhil gimana? Kalau di Bujang Dara Inhil kita semuanya aman Kak, karena kayak kita solid banget semuanya, kayak ada yang sakit ya? Ada yang sakit kita tolong, ada yang butuh ini kita kasih. Bahkan kayak dari beberapa teman-teman tuh kan belum bisa prepare makeup yang benar-benar makeup kan. Jadi kayak aku kurang ini nih, aku nggak ada ini nih, ya udah datang aja ke kamar nanti kita sharing gitu segala macam. Jadi kayak emang benar-benar nggak ada nganggep persaingan selama karantina gitu. Dan karantinanya berapa hari? Itu kurang lebih 2 hari kemarin Kak. Di Hotel Inhil Pratama. Oke, sponsornya Inhil Pratama. Iya benar. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi kemarin saya juga sempat ngelihat beberapa kegiatan karantinanya, ada make up, terus ada juga public speaking dan lain segala macam. Itu sangat dinikmati ya sama peserta semua. Benar. Walaupun nervous juga. Karena pertama kali. Benar. Nah, terus udah tahu nih dapat juara pengumuman pada malam itu. Sebelum tahu nih, Dila apa yang Dila bawakan sehingga menurut Dila nih yang membuat Dila menang tuh karena ini mungkin ya gitu. Jadi mungkin barangkali darah-darah di luar sana, darah-darah Inhil yang ingin ikut juga nih Bujang Dara bisa mempersiapkan diri. Untuk Dila pribadi Kak, public speaking tuh yang benar-benar penting sih, karena dinilai dari cara kita berbicara di depan umum, kita menghadapi orang-orang, tingkat kepercayaan dari diri kita juga itu benar-benar harus kita punya gitu loh. Jadi kayak ibaratkan kita tuh di saat-saat yang kita tuh kepepet banget nih, kita harus menghadapi seseorang yang ibaratnya dia punya pangkat yang lebih tinggi daripada kita. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita tuh menghormati dia sebagai teman kita, atasan kita gitu loh Kak. Oh, jadi public speaking kunci utama. Iya, public speaking sih. Pengetahuan juga ya. Benar. Pastinya. Oke. Nah, di Bujang Dara 2020 di Bujang Dara ini Dila bawakan apa? Untuk kemarin kami ada speech ya sebagai babak pemisihan. Itu Dila bawa tentang kain tenun Inhil. Nah, jadi kan kain tenun Inhil tuh kayak pengen banget nih kita kembangkan, kita angkat gitu. Biar bisa kayak kain-kain tenun pada kabupaten lain, dari kota-kota lain gitu kan. Jadi kayak
gimana caranya Dila tuh membungkus speech tentang kain tenun ini tuh menjadi menarik di perhatian juri itu Kak. Oke, itu yang untuk di tingkat kabupaten. Iya, di tingkat kabupaten. Oke, itu yang Dila bawakan kain tenun. Benar. Sehingga itu yang membuat mungkin para juri lebih tertarik ya. Mungkin ya. Kalau teman-teman yang lain ada? Kalau teman-teman yang lain rata-rata masih serupa sih Kak, tentang kain, tentang pariwisata, tentang siap tidaknya diri kita sebagai seorang bujang dara nanti gitu loh, Kak. Oh, jadi hampir sama tuh, cuma mungkin pembawaannya Iya. aja yang berbeda. Itu tadi seperti Dila sampaikan bahwa public speaking itu kunci sih ya. Iya, Karena walaupun apapun sebaik apa kita yang kita bawakan, tapi kalau misalkan kita tidak bisa mempresentasikannya, Iya benar. sama aja enggak kan? Ya Oke. ibaratnya kayak marketing gitu kan Kak, kita menjual gitu. Gimana orang ini bisa tertarik dengan apa yang kita jual jadinya. Luar biasa. Nah, udah masuk ke juara satu ya, Dara Inhil 2023. Lanjut ke provinsi. Persiapannya berapa hari? Itu kurang lebih 1 bulan Kak. 1 bulan. Iya. Menuju 1 bulan ini apa yang Dila persiapkan? Coaching tentang pariwisata, latih catwalk lagi, public speaking lagi, terus chemistry di antara bujang dan daranya juga. Gimana caranya kami tuh bisa mempresentasikan Inhil tuh di antara kabupaten lain. Kita tuh kan pengennya menonjol Kak ya. Kita tuh bisa memancing orang. Jadi emang benar-benar ada pressure dan kita harus belajar lebih banyak tentang itu sih. Oke. Nah, untuk di bujang dara provinsi ini kan ada lebih banyak lagi yang dibawakan seperti national custom. Bukan national custom, apa sih? Ibaratnya kan ada baju daerah khas ya. benar. Yang Dila bawakan itu kayak apa yang diangkat dari Inhil menuju ke Riau? Untuk tahun ini baju adat kami ngangkat tudung manto Bang. Jadi Oh, kan, yang selendang itu iya, ya. selendang tutup Oke. kepala gitu. Jadi kan karena emang rata-rata baju adat Melayu ini kebanyakan yang pakai sunting, jadi kayak Inhil tuh pengen coba satu tampilan yang beda. Oke. Jadilah tahun ini kita pakai tudung manto dan kita angkat sampai provinsi juga. Dan selebihnya itu masih ke tentang pariwisata yang kita angkat beberapa kayak menongkah kerang, tumbang aram. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke. Nah, setelah di provinsi, gimana tanggapan teman-teman dari kabupaten lain? Apakah mereka tertarik untuk ke Inhil atau gimana? Atau ada nggak teman-teman yang peserta dari kabupaten lain yang akhirnya berkunjung juga ke Inhil setelah pemilihan bujang dara provinsi? Ada yang berkunjung ke Inhil, ada yang tertarik pengen datang, ada kayak beberapa sih yang dari deket ya, dari Inhu sering kesini juga, kayak buat main, buat jajan, kulineran di sini gitu Kak. Oke. Apa yang membuat mereka menjadi tertarik? Lebih ke kuliner Kak. Kuliner ya memang Iya. ya. Kalau wisata agak jauh-jauh gitu Iya, ya. benar. Jadi makanan apa yang banyak dicari atau yang Dila paling perkenalkan? Untuk sejauh ini dia paling sering tuh ngajak mereka sarapan pagi karena Oh kan kita iya. ada Variatif canai, banget ada ya. banyak kue-kue juga karena pagi kan. Jadi kayak jalan-jalan sambil nyari-nyari barang juga kadang. Jadi ke pasar Jongkok juga? Ke pasar Jongkok juga. Oke, gimana tanggapan mereka dengan pasar Jongkok? Apa ya? Mereka tuh kayak nggak expect ada pasar yang kayak pasar Jongkok di sebelahan gitu loh. Karena kan orang yang jualan emperan di jalan semua, terus tuh kayak yang jual sepatu. Kalau misalnya kita hoki kan kita bisa dapat brand yang emang bagus banget kan. Jadi kayak menurut mereka hunting yang seru sih gitu. Oke, mungkin udah lebih dari sekali mungkin di sini. Udah beberapa kali sih. Wow, yang paling dekat mungkin ya Inhu Iya, ya. paling dekat sih dari Inhu. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali. Ada manfaatnya juga dong pastinya dengan Dila mempresentasikan itu, mungkin nanti dari mulut ke mulut teman yang dari bujang dara kabupaten lain itu bilang ke teman-teman mereka dan bakal lebih banyak lagi pengunjung yang bakal ke Inhil gitu. Mudah-mudahan. Kak, bercerita di bujang dara provinsi Riau. Gimana lika-likunya? Jujur tekanannya lumayan berat ya. Lebih berat dari yang Lebih kabupaten. berat. Karena Solidnya gimana? solid, kita semua solid karena kita tuh ibaratnya kita tuh tetap teman tapi kita juga tetap saingan. Nah, jadi kayak kita tuh berteman pada saat-saat tertentu. Jadi misalnya kayak pada saat presentasi, pada saat malam interview, kita tuh benar-benar kayak ya udah kita fokus sama diri kita sendiri aja gitu loh. Tapi setelah selesai bujang dara semuanya kayak kembali ke awal, kayak ya udah kita teman, kita keluarga, kayak siapa yang menang, siapa yang kalah tuh kita nggak mikirin lagi sih Kak. Oke. Jadi ngalir aja tetap tapi tekanannya lebih kuat lagi ya. Karena mungkin ada beban pundak nama kabupaten yang dibawa benar. begitu. Sampai ke malam final gimana? Ada
sedihnya kah setelah berpisah setelah lama karantina bersama teman-teman kabupaten lain? Sedih sih sedih ya, karena kita pisah. Ibaratnya kan kita walaupun baru beberapa hari kenal, 3 atau 4 hari selama karantina, kita ngejalani hari ibarat dari pagi sampai malam tuh bareng-bareng, capek bareng-bareng. Sedih pas selesai itu ada, karena tidak semua finalis tuh bakal stay di Pekanbaru juga kan Kak. Kayak pulang ke kabupatennya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. Jadi kayak cuman bisa kontak-kontakan via WA atau Instagram itu sekarang sih. Oh, masih komunikasi. Masih komunikasi. Oke. Nah, mendapat runner up 1 Bujang Dara Provinsi Riau. Benar. Dan dikirim ke Putri Pariwisata Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, nyangka nggak juara 2 pada saat Enggak itu? sih. Jadi apalagi yang membuat Dila menjadi kira-kira, wah kok ini hoki aja atau gimana gitu? Karena kita lihat dari tipe persaingannya kan Kak. Jadi per kabupaten tuh emang semua finalis dari tuh emang cantik-cantik banget. Orangnya ulet, emang bener-bener pembawaannya rapi, pembawaannya elegan. Jadi kayak kadang kita tuh bisa merasa insecure lah sama diri sendiri. Apalagi kan kayak Dila masih baru di sini. Jadi emang bener-bener kayak Dil, kau udah sampai sini, jadi ayo lanjut gitu. Jadi nggak boleh malah semangat. Jadi kayak bener-bener ngeluarin semua yang kita punya, rasa percaya diri yang kita punya gitu Kak. Oke, jadi all out ya, semuanya dikeluarkan. Iya, semua dikeluarin sih. Wow, Indra Giri Hilir ada di pundak Dila pada saat itu. Oke, dan untuk bujangnya dapat apa itu waktu pada saat itu? Bujangnya kita masih masuk kategori finalis. Oke, dan Dila mendapat runner up 1. Benar. Dikirim menjadi Putri Pariwisata. Nah, ini pasti prosesnya juga nggak lama ya. Benar. Berapa lama itu? Kurang lebih 2 minggu. Wow. dan dapat runner up 1 Runner up juga. 1. Oke, tuh ceritain dong. Gimana bisa ini langsung dapat di calling atau memang runner up 1 Bujang Dara Provinsi langsung dapat Putri Pariwisata atau gimana? Kalau untuk dari tahun-tahun sebelumnya kan biasanya emang runner up 1 yang dikirim ke Putri Pariwisata. Cuman karena kita kendala COVID di tahun 2020, kita udah 2 tahun nggak ngirim lagi. Nah pada saat itu Dila tuh dikabarinnya 2 hari setelah selesai pemilihan Bujang Dara Provinsi Riau. Oh berarti nggak tahu ya kalau misalkan juara 2-nya itu harus dikirim. Karena emang kita nggak ada persetujuan dari awal. Setelah ini kita bakal lanjut ke sini loh gitu. Iya. Jadi langsung di calling dari tim juga kayak bilang, Dil mau nggak ikut ini? Nanti semuanya kita bantu dari pakaian, dari transport, apa segala macam. Outfitnya semua ada yang sponsorin. Benar. Sampai setelah itu? Sampai setelah itu Dila masih mikir sih. Oh, nggak langsung diterima? Nggak langsung diterima. Oh, Oke. Dila mikir dulu kayak kontak keluarga dulu gimana, setuju nggak? Karena kan itu posisi masih di Pekanbaru? Masih di Pekanbaru, belum pulang ke Tembilahan. Nelpon orang rumah bilang kalau misalnya Dila lanjut ke nasional gimana, direstuin nggak? Karena kan restu orang tua dulu yang kita minta kan ya. Jadi kata orang tua, nanti itu gimana ngurusnya? Karena kan emang bener-bener Dila belum pernah ikut yang hal kayak gini, jadi Dila bilang nanti dibantu sama tim segala macam. Terus orang tua setuju, langsung rapat, dah baru persiapan photoshoot, nyari baju, bikin baju semuanya. Selama 2 minggu. Benar. Oke. Dan itu juga ada, itu yang ada national customnya ya, yang iya, benar. Yang akar-akar itu ya? Iya benar. Oh luar biasa. Itu apa baju apa yang dibawa? Nah, tunggu sebelum itu Dila ngebawain apa dari Riau untuk Indonesia? Itu closing statementnya ya? Iya apa benar. Sih? Iya. Saya nonton loh. Jadi sebenarnya kita masih tetap berbekal tentang pariwisata kan Kak. Tapi setelah Dila menjalani karantina sekitar 1 minggu di Jakarta, itu kita lebih ke kepribadian sebenarnya. Oh, oke. Jadi kita belajar tentang kepribadian, bagaimana kita menjalani hidup as a model itu seperti apa. Kita belajar makeup lagi, kita belajar catwalk lagi. Kayak ibaratnya kita tuh nggak punya pressure tentang wah kita nih harus benar-benar hafal semua pariwisata nih gitu. Tapi setidaknya kita tahu, kita bisa bungkus dengan rapi. Kayak mana yang Dila bilang di awal tadi, marketing kita dalam menjual. Iya. Gitu sih Kak. Oh itu yang mungkin yang membuat para juri-juri dari Putri Pariwisata ini melirik Dila, oh ini bisa nih gitu ya, juara 2 pasti. Oke. Nah terus ngebawain tadi ada pakaian adat ya? Benar. Nah apa itu? Itu sebenarnya baju itu kebaya dari adat Jawa Kak. Cuman gimana hitam caranya? ya? Warna hitam. Kita pakai headpiece dengan lambang burung. Jadi kayak ibaratnya kita tuh menggambarkan bahwasannya kita tuh bisa nih lebih dari kabupaten lain. Ibaratnya burung kan yang terbang bebas ke sana kemari, dan tuh kita juga bisa melihat kecantikan dan keindahannya gitu. Wow, ada filosofinya di situ. Iya benar. Oke, luar biasa. Jadi tapi untuk nasional apa sih istilahnya itu?
Kalau internasional kan national custom. Kalau ini apa? Adat, baju adat. Sama Kak. National custom National juga. custom juga namanya. Oke. Dan itu ada pemenangnya juga. National custom ada pemenangnya juga. Dapat Riau. Kita enggak. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat dari segi looknya emang luar biasa sih, unik ya, sederhana tapi mahal gitu. Tapi berat nggak sih outfitnya? Enggak sih, karena Berapa kilo? enggak nyampe 1 kilo kayaknya, karena ringan gitu Kak. Dari supaya nggak pusing mungkin Dilanya nggak bawain ya. Iya. Oke, nah lanjut ke cerita setelah mendapat runner up runner up satu, berarti Tula standing dong ya. Iya benar. Wow. Jadi itu yang datang apa? Yang ngebawa sponsor apa sih? Penonton Iya, lah, penonton penonton. dari Inhil ada nggak? Ada. Oh, Termasuk siapa? Berapa Pak Haji Samsudin juga hadir malam itu. Oh, pada saat itu beliau Iya. masih menjabat sebagai Wakil wakil bupati, bupati. iya. Jadi dukungan dari pemerintah juga luar Luar biasa, biasa, ya. benar. Oke, pada saat itu juga saya meliput Dila bukan hanya ke ajang nasional tapi juga di provinsi juga beliau hadir ya waktu benar. Bujang Dara provinsi ya. Dan Dila mendapat juara 2 juga di nasional, Dila juara 2 juga. Nah, setelah juara 2 dapat informasi lagi bakal dikirim ke internasional. Ini gimana ceritanya? Sebenarnya udah dari awal pemilihan itu kan bakal ada pemenangnya 5 besar. Nah, kalau misalnya yang pemenang utama kan kayak Putri Pariwisata itu pasti dikirim ke Miss Tourism Internasional. Miss Tourism. Iya, jadi kami berempat ini bakal diacak. Oh. Siapa yang bakal dikirim, Belum ajang tahu seperti jadinya apa. ajang apa Jadi ya. emang bener-bener harus ada persiapan dari diri gitu. Dila berharap ajang apa? Dari 4 ini. Dari 4 ini. Iya dong. Udah tahu dari 4 ajang ini ajang-ajang apa aja yang lisensinya diambil. Untuk saat ini masih belum ada kabar ya Kak. Oke. Lisensi ajang internasional seperti apa. Yang mau bikin. Karena kan kayak kita juga ngelihat-lihat ajang internasional seperti apa yang bakal kita ikuti. Apalagi kayak basicnya Dila kan dari Bujang Dara, dari anak Iya, Dara iya, gitu iya. kan. Semisalnya kita mengambil ajang internasional yang agak terlalu bebas atau pakaiannya terlalu vulgar, takutnya kurang diterima sama masyarakat di Riau. Oke, berarti masih pilih memilih Iya, ya. pilih memilih. Oh, berarti dari Dilanya juga kalaupun nanti diminta oleh Putri Pariwisata di ajang ini juga agak milih-milih juga Iya, berarti karena ya. harus dibicarain sama dinas juga. Oh, begitu. Oke, jadi Dila ini juga masih karena masih jabatannya sebagai Dara Inhil ya kan? Benar. Oke, betul. Berarti tetap memegang kebudayaan dan adat Iya, yang ada di benar. Indragiri Hilir. Luar biasa. Menurunkan ego dong kalau gitu ya. Karena sebenarnya Kak, kayak yang kita tahu kan ajang-ajang internasional tuh emang pakaiannya mungkin boleh dikatakan terbuka, terlihat bagian-bagian beberapa bagian tubuhnya gitu kan. Nah, sementara kayak kita di Kabupaten Riau yang emang benar-benar menjunjung tinggi banget nih adat Melayu. Dan Dila awalnya dari Bujang Dara tuh jadi kayak punya rasa enggan dan segan juga sih Kak. Oke. Nanti ada swimsuit competition gitu ya. Belum lagi yang gitu-gitu ya. Iya. Aduh. Kalau- Bakal di demo ntar nih. Kalau buat mungkin masyarakat yang emang ngerti di dunia pageant itu seperti itu, mungkin mereka tidak akan mempermasalahkan kan mempermasalahkan, Kak. Cuman iya. kayak untuk masyarakat lain yang melihat itu seperti itu mungkin agak sedikit awam ya masih ya. Oke. Nah, misalkan nanti persiapan di ajang internasionalnya ini ajang yang masih terbilang aman lah gitu kan. Dila udah ada persiapan sampai saat ini? Udah, Apa aja tuh? kita masih latihan catwalk sampai sekarang karena Wow. biar makin terbiasa kan. Terus belajar public speaking juga lagi, masih memperdalam belajar bahasa Inggris. Karena persiapan yang paling utama tuh kayaknya bahasa Inggris ya, karena kan Iya. kita di luar gitu. Nah, catwalk berbicara mengenai catwalk. Tadi ini Dila kalau saya lihat kan high heelsnya tuh tinggi-tinggi banget. Ya Iya, kan? benar. Tinggi Dila sebenarnya berapa? 172. 172. Iya. Aduh, saya minder sekali nih. 170. Dah, untuk high heel-nya berapa paling tinggi yang pernah Dila pakai? Itu nggak capek ya atau gimana gitu? Karena kan ini pertama kali juga kan. Benar. Di tahun yang sama terus juga harus ngebiasain jalan dengan catwalk yang dengan high heel yang tinggi gitu. Bener. Awal tuh kayak capek banget sih Kak, karena pas dari awal tuh tahu untuk Bujang Dara tingkat dewasa tuh heelsnya harus yang 15. 15 cm. Kayak aduh kayak pakai heels aja jarang gitu loh, tiba-tiba pakai yang 15. Bener-bener belajarnya tuh bener-bener jatuh banget sih Kak.
Oh, itu pernah ke Seleo gitu Sering. Di sini ada latihan catwalk. Ada. Oke, jadi sering latihan itu pernah putus asa nggak sih? Atau apa sih yang membuat Dilan jadi, oh nggak bisa nih harus tetap semangat gitu. Awalnya tuh sempat kayak insecure sih Kak, karena kan kayak bener-bener gimana orang-orang bisa stabil berjalan pakai heels, apalagi heels yang tinggi gitu kan, terus gimana langkahnya bisa bagus. Jadi kayak mikir, masa nggak bisa sih gitu, kayak easy loh, gampang loh gitu loh. Jadi kayak bener-bener sempat beberapa kali tuh jatuh ke seleo apa segala macam, kayak udah jangan pantang nyerah aja sih, tetap coba terus gitu. Oke, nah dengan setelah Dila mendapat runner up 1 Putri Pariwisata, otomatis Dila nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa yang makan gorengan yang sering, yang berlemak-lemak. Itu ada nggak sih program khusus agar Dila bisa ngejaga postur tubuh tetap ideal? Bener sih, masih diet juga sampai sekarang. Jadi apa makan gimana, tetap olahraga yang teratur atau gimana? Olahraga tetap Kak. Kayak pola makan itu Dila jujur emang agak lepas-lepas sih belakangan ini ya, karena kegiatannya banyak, jadi kayak lepas-lepas makan, tapi sebenarnya emang diatur berapa porsi kita makan, apa yang harus lebih kita makan, kayak proteinnya juga, terus mengurangi karbo, dan rajin olahraga sih, lebih sering kardio juga Kak. Olahraganya? Biasanya di gym atau enggak di jogging gitu. Oke. Dari yayasan sendiri ada matok nggak sih? Berat badan nggak boleh segini nih, nggak boleh dibatas, harus batasnya segini gitu. Sebenarnya kalau dari yayasan tuh nggak pernah matokin berat badan sih Kak, cuman karena kita as a model jadi kayak emang harus benar-benar ideal dan kecil banget gitu loh badannya. Oke, berarti harus tetap Dilanya aja gitu, harus bisa gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah, melihat Dila sendiri nih sebagai kita yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, yang berada di pelosok banget gitu ya. Padahal orang kalau misalkan di Pekanbaru itu kayak Inhil di mana sih, di ujung mana gitu ya. Iya. Bayangin tuh sampai udah sekarang gitu ya. Kok bisa ya gitu anak Inhil seperti Dila sendiri ngebayangin tuh gak nyangka juga kan. Ini gimana nih memotivasi anak-anak muda yang memang punya mimpi, mungkin bukan jadi beauty pageant atau mimpi-mimpi yang lain. Apa pesan-pesan untuk mereka gitu? Atau ada nggak sih sebenarnya nggak perlu minder atau insecure gitu menjadi anak Inhil yang berada di pelosok ini gitu? Jelas sih lebih sering mikir gini sih Kak, kalau misalnya kita belajar tuh pasti kita tahu apa yang akan kita lakukan, tapi kalau kita nggak belajar atau kita nggak berani mencoba atau mengambil kesempatan itu, kita nggak bakal tahu gitu loh. Karena sejatinya kayak ibaratnya saat kita ingin melakukan sesuatu pasti kita akan terpikir apakah aku gagal atau aku akan berhasil. Nah biasanya Ada dua kemungkinan ada ya. dua kemungkinan. Nah kebanyakan dari anak-anak muda sekarang mungkin memilih gagalnya tanpa mencoba. Jadi itu menurut dia kayak emang benar-benar ketakutan terbesar semua orang. Tapi coba lawanlah ketakutan itu, karena kita tuh nggak pernah tahu loh apa yang sebenarnya ada di depan kita. Karena kita tuh juga nggak bakal prediksi apakah kita akan berhasil atau gagal juga. Oke, jadi kita harus sebenarnya lewatin aja. Benar. Karena ada dua kemungkinan tadi. Iya benar. Gagal dan berhasil. Iya. Alhamdulillah kalau berhasil, kalau gagal ya dicoba lagi. Benar. Gitu. Tapi selama Dila mencoba ini kan berhasil semua nih. Pernah nggak sih dalam urusan apapun itu Dila merasa gagal? Tes pelwak itu ya. Oke. Iya. Tapi berhasilnya di rezeki yang lain. Di rezeki yang lain, benar. Itu namanya rencana Tuhan ya, Dila. Kayaknya iya sih. Nah, setelah dengan proses, dengan perjuangan dari kecil berada di pelosok Inhil, berada di pelosok Provinsi Riau yang sangat di sudut ini, dan telah memotivasi tadi bermimpi itu jangan takut ya, berarti kepada anak-anak Inhil. Nah, setelah itu Dila ada kalau untuk ikut beauty pageant, kembali ke beauty pageant, pesan-pesannya nih untuk anak-anak muda terutama yang perempuan ya. Apakah memang harus menjaga bentuk tubuh atau harus terlihat putih kah atau bagaimana begitu? Sebenarnya untuk beauty pageant atau model-model pageant tuh emang ada pressure tersendiri Kak. Kayak misalnya tinggi kita berapa, berat kita berapa, tinggal dari niat kita. Sebenarnya kita pengen gak sih di dunia ini? Ini emang jati diri kita gak sih? Kalau misalnya kita emang pengen, kita emang niat, kita bakal ngusahain gimana pun itu, kita bisa nyampai di situ sih Kak. Oke, jadi kalau misalkan hanya ingin ikut-ikutan, tapi tidak ada niat dari hati,
agak kurang tulus rasanya ya Kak. Kalau misalnya kita cuman ibaratnya menuhin slot lah kata orang, menuhin daftar isi lah. Ibaratnya kayak kita tuh pengen jadi someone saat kita ikut sesuatu gitu. Jadi kayak bener-bener kita tuh harus punya persiapan dari diri kita, siap nggak ketika nanti harus berada di posisi ini, siap nggak menghadapi ini. Jadi untuk memenuhi semua itu kan kita mesti belajar, kita mesti cari tahu, kita mesti berusaha juga. Oke, jadi untuk adik-adik di luar sana yang memang ingin jadi Dara Inhil dulu, jadi persiapkan diri dari sekarang gitu. Bener. Ya kan. Dila sendiri tapi kan nggak ada persiapan kemarin waktu Dara. Iya benar. Karena setelah di Inhil ini cukup kewalahan kemarin kan ikut yang Dara Inhil, jadi emang benar-benar persiapan diri di provinsi. Jadi mungkin the next Bujang Dara Inhil 2024 lebih persiapan diri kalian untuk hal ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, terakhir setelah pesan-pesan ini, harapan Dila nih kepada anak-anak Inhil terutama yang perempuan yang darah-darahnya apa? Harapannya mungkin jangan terlalu berfokus kepada dunia yang tidak semestinya, kayak misalnya pacar-pacaran atau terlalu mengejar sesuatu yang tidak penting, karena karir itu lebih penting. Sesuatu yang berguna itu lebih penting juga Kak. Jadi ibaratnya jika kalian ingin menjadi seseorang, maka fokuslah pada diri kalian sendiri. Karir itu lebih penting. Jangan pacar-pacaran dulu. Jangan pacar-pacaran dulu. By the way, Dila setelah karirnya bagus seperti ini, nggak ada yang ngechat gitu atau yang nge-DM gitu? Kalau yang ngechat, yang nge-DM tuh pasti ada. Jadi tinggal pribadi kita sih Kak, mau nerima apa enggaknya. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih dipromosiin Instagramnya? Mungkin ada yang mau lihat, mau kenalan. Mungkin boleh ya. Boleh ketik aja Adila Salsabila di Instagram. Follow aja langsung ya Dio. Oke deh kalau begitu. Nah, cerita kita udah kayaknya cukup panjang juga pada malam hari ini. Luar biasa perjuangan Dila untuk sampai di podcast 1000 Parit menghadapi air parit yang luar biasa. Karena memang pada saat ini kita berada di musim pasang surut ya Dila. Jadi saat ini pemirsa podcast 1000 Parit, kondisi air di jalanan Tembilahan sedang tinggi-tingginya. Jadi proses kita menuju studio ini sungguh luar biasa sekali. Jadi tadi agak sedikit galau ya kita lanjutin atau enggak sih gitu. Sampai bilang sama Kak ini kalau airnya makin dalam kita reschedule apa enggak? Tapi ternyata rezekinya tetap bertemu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Dila atas kunjungannya di podcast 1000 Parit. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi setelah Dila memenangkan ajang internasional, mendapatkan mahkota tersebut. Semoga ya. Semoga ya, bismillah. Oke deh kalau begitu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua di podcast 1000 Parit kita edisi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast 1000 Parit.